Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Good morning. Morning to. How are you doing, Nak? I'm fine. Bapak ulangi. How are you doing, Nak? I'm fine. Sekali lagi. How are you doing? I'm fine. Oke, thank you. Jadi how are you doing itu sama artinya dengan how are you, ya. How are you doing itu artinya sama dengan how are you. Artinya apakah? Apa kabar? Jadi kita jawab apa kabar itu, jawabannya boleh dijawab kalau sehat I am fine. Ya, Nak ya. Kalau kita sakit kita bilang I am sick. Ya, Nak ya. Yeah. Oke. How are you doing, Nak? I am fine. I am fine. How are you doing? I'm fine. Ya. Besarkan suara sedikit ya, Nak ya. How are you doing? I'm fine. Ya. How are you doing? I'm fine. Ya. How are you doing? I am fine. Ya, very good. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris. Ya, Nak ya. Yaitu tentang kita di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris itu banyak siswa-siswa yang kurang paham atau belum paham atau tidak mengerti kapan kita gunakan to be, sebab to be itu hanya ada di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa lain tidak ada, di dalam bahasa Indonesia tidak ada to be. Persamaannya maksud Bapak, jadi to be ini hanya ada di dalam bahasa Inggris. Ya, Nak ya. Mari kita tengok to be itu waktu kalian SMP atau MTS. To be itu pada dasarnya untuk sementara to be itu ada tiga. Sebenarnya tidak tiga ya, Nak ya. Sebenarnya tidak tiga, tapi kita pelajari yang tiga ini dulu. Nah, ya. Mari ikuti Bapak sama-sama yang mana to be itu. Ikuti Bapak. M is R M is R M is R. Nah, inilah yang disebut dengan to be. Nah, inilah yang disebut dengan to be. Sekarang kapan kita gunakan to be itu di dalam bahasa Inggris? Kapan to be itu kita gunakan di dalam bahasa Inggris? Ya, to be itu digunakan di dalam bahasa Inggris jika di dalam kalimatnya tidak ada kata kerja. Saya ulangi ya. To be ini digunakan apabila di dalam kalimat bahasa Inggris itu tidak ada kata kerja. Ya, Nak ya? Nah, saya ulangi. To be ini digunakan apabila di dalam kalimat bahasa Inggris itu tidak ada kata kerja. What is your name? My name is Ananda Pratama. Coba kamu ulangi apa pernyataan Bapak tadi tentang guna to be ini, Nak? To be digunakan jika suatu kalimat dalam bahasa Inggris tidak menggunakan kata kerja. Tidak ada kata kerja. Diulangi, Nak, Ananda? To be digunakan jika dalam kalimat bahasa Inggris tidak terdapat kata kerja. Ya. Nah, coba saya evaluasi yang kedua ya. Saya evaluasi siswa saya yang kedua ya. What is your name? My name is Naini. Is Naini. What class are you? 12 IPA Coba benarin. Sign 2. Sign 11 2. 2. Ah ya. Ulangi. Sign Sign 11 12. 12 11 atau 12? Sign Sign 12 2. 2. Ulangi. What class are you? Sign 12 2. 2. Oke, thank you. Bapak minta tolong Isna ini. Bapak tadi ada Bapak ajar bagaimana to be itu atau kapan digunakan to be itu, Isna ini. Coba jelaskan. To be digunakan di saat dalam suatu kalimat tidak terdapat kata kerja. Tidak ada kata kerja. Ulangi Isna ini. To be digunakan di saat di dalam suatu kalimat tidak terdapat kata kerja. Oke. Bisa, Nak? Bisa. Nah, kita ganti gantian. Ya. Bapak ulangi, jadi to be itu digunakan apabila tidak ada kata kerja. Ya, sekarang kita lanjut. Kita ambil contoh ya, Nak ya. I
Apa arti I ini nak? Saya. Saya. He apa artinya nak? Dia laki-laki. Nah, laki-laki ya nak ya. They, mereka. Yang ini namanya subjek. I, he, they, you dan lain-lain itu namanya subjek. Nah, ini apa namanya tadi? To be. To be. M is are. Nah, sekarang kita tengok kata yang setelah ini. Happy. Perhatikan happy ya nak ya. Apa arti happy ini? Senang. Senang. Senang atau bahagia. Kita analisa baik-baik. Dari I sampai happy ini ada tak kata kerja? Tidak. Tak ada kata kerja. Karena tidak ada kata kerja, wajib kita beri to be. I apa to be-nya? M. Paham nak? Understand? Understand? Kita lanjut. The second example. The second example ya nak ya. He. Apa arti tadi nak? Dia laki-laki. Kita tengok kalimat terakhirnya. A student. Apa artinya? Seorang siswa. Mulai dari he sampai student. Ada kata kerja? Tidak. No, ya. Tidak, no. Karena di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, wajib kita beri to be. Begitu. Wajib kita beri to be. Apa to be dari he? Is. To be dari he ini adalah is. Paham maksud mana? Paham. Ya. Sekarang kita tengok contoh kalimat yang nomor 3. They, apa arti they? Mereka. Here, apa arti here? Di sini. Di sini ya nak ya. Di dalam kalimat ini, apakah ada kata kerja? Tidak. Tidak. Karena no verb, karena tidak ada kata kerja, kita wajib memberi to be. They ini apa to be-nya? Are. Jadi they are here. Paham nak? Nah, jadi di dalam kalimat bahasa Inggris, jika tidak ada kata kerja, wajib kita beri to be. Nah, begitu. Paham maksud apa nak? Nah, coba ikuti Bapak sama-sama dulu. I am happy. I am happy. He is a student. He is a student. They are here. They are here. Coba ucapkan nak. I am happy. Ah, He is a student. ya. They are here. They are here. Dah. Kita lanjut. Happy ini apa artinya nak? Senang. Senang. Kira-kira senang tuh kata apa itu? Kak sifat. Kata sifat, bukan kata kerja. Kata sifat. Ciri-ciri dari kata sifat itu ada lawannya. Itu kata sifat adalah. Ciri-ciri dari kata sifat itu ada lawannya. Berarti dia kata sifat tuh. Senang ini apa lawannya? Sedih. Sedih. Nah, apa sedih bahasa Inggrisnya? Sad. Sad. Begitu. Jadi ciri-ciri dari kata sifat itu adalah lawan atau bisa disebut dengan antonym. Lawan kata. Antonym. Coba ucapkan antonym. 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 A student ini apa artinya ini? Nak? Seorang. Kira-kira kata apa itu? Si A student. A handphone. profes. Kata apa itu? Kata benda. Kata benda. Forget it, nak. Nah, kata benda. Jadi kata benda ini, nak, biasanya ciri-cirinya ada kata e dan n di depannya. Ya, ada dulu pelajaran yang terdahulu saya ajari. Ada kata n dan e di depannya, itu biasanya kata benda di belakangnya. A student, a teacher, an orange, ya. Gitu. An orange. Ya, dan ya. Jadi kalau ada kata n di depannya, artinya sebuah atau seekor atau sehelai atau selembar, ya nak ya. Berarti itu adalah kata benda gitu. Kalau seorang profesi ya Pak? Iya, seorang, mau seorang guru, seorang ayah, ya nak ya. Kalau pas binatang, ya tentu seekor. A chicken umpamanya. Disesuaikan. Jangan seekor apa? Seekor ayah. Ya kan? Jangan seekor ayah. Atau seorang ayam. Ya kan? Udah cocok dia, cocokkan dia. Selembar kertas. Jangan seekor kertas. Ya kan? Jadi ini banyak artinya. Bisa seekor, bisa selembar, bisa sehelai, bisa satu buah. Ya nak ya?
Sudah itu ciri-ciri tadi kan ciri-ciri kata sifat itu ada lawannya. Ciri-ciri kata benda tuh bisa kita tengok dia, bisa kita pegang. Berarti benda dia itu. Pasti benda itu. Nampak ya kan? Nah, ini kita pegang, terasa tak? Terasa. Berarti handphone ini kata benda. Nampak lah kita ni. Jadi kalian ini juga terus benda ini. Ya nak ya? Buku, pena, ya. Type X. Ya nak ya? Gitu. Faham maksud apa? Gitu. Jadi kalau kata benda itu bisa dilihat oleh mata kita, nampak bendanya oleh kita, berarti dia benda itu. Faham maksud apa nak? Yang ketiga, here, apa arti here ini? Di sini. Ini namanya keterangan tempat. Keterangan ini ada dua, keterangan tempat dengan keterangan waktu. Jam 7, umpamanya itu keterangan waktu. Di sini keterangan tempat. Jadi kembali kepada masalah tadi, nak. Kembali kepada masalah tadi. Jadi to be itu digunakan apabila tidak ada kata kerja. Paham ya nak ya? Gitu. Bagaimana kita lanjut? Hal yang kedua, kalau seandainya ada kata kerja begitu, kita ambil subjeknya umpamanya. Kemudian kita lanjutkan anak-anak saya, ya kita lanjutkan. Mari kita tengok kalimat itu yang pakai kata kerja. Kita tengok kalimat itu yang pakai kata kerja. Kata kerja itu maksudnya ya nak, membuat manusia yang bekerja. Itu kata kerja dia itu. Menulis, bekerja atau tidak? Bekerja. Berarti menulis itu kata kerja. Understand? Ya. Memasak, bekerja atau tidak? Bekerja. Berarti memasak itu adalah kata kerja. Kemudian kita belajar, bekerja atau tidak? Bekerja. Jadi kenapa disebut dengan kata kerja? Karena membuat atau manusia melakukan pekerjaan itu, atau membuat manusia bekerja. Itu saja. Coba, apa yang kamu kerjakan tadi pagi? Apa yang kamu kerjakan tadi pagi? Satu saja, apa yang kamu kerjakan tadi pagi? Tidak bahasa Indonesia. Oh, makan. Apa yang kamu kerjakan tadi pagi? Bahasa Indonesia saja, coba. Memasak. Berarti memasak itu adalah kata kerja. Apa yang kamu kerjakan tadi pagi? Mencuci. Bekerja atau tidak itu? Bekerja. Berarti mencuci itu kata kerja. Bisa nak? Mutia, apa yang kamu kerjakan tadi pagi? Menyapu. Berarti menyapu itu adalah kata kerja. Apa yang kamu kerjakan tadi pagi nak? Membersihkan tempat tidur. Merapikan. Berarti merapikan itu adalah kata kerja. Paham maksud mana? Kalau di dalam bahasa Indonesia senang, mana yang kata kerja, mana yang tidak. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya berawalan me. Ya, itu kata kerja dia itu. Ya, membungkus, ya, memasak, menulis. Jadi kalau ada berawalan me itu pasti kata kerja dia tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya nak ya? Jadi apakah ini kata kerja atau tidak? Kita tengok. Artikan kalau ada berawalan me cocok dia, berarti itu adalah kata kerja. Kita tengok kalimat ini nak. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. I study English. I ini apa arti tadi? Saya. Study? Belajar. English? Bahasa Inggris. Sekarang di dalam kalimat yang Bapak tulis, I study English. Ada atau tidak to be? Ada. Kenapa? Karena ada kata kerja. Karena ada kata Kerja. Jadi senang sekali. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat bahasa Inggris, kalau dia tidak ada kata kerja, pakai to be. Ya nak ya? Begitu. Karena ini ada kata kerja, jadi to be tidak dibuat atau tidak dipakai. Paham maksud apa nak? Paham. Coba. Mutia lagi. Mau masak. Apa bahasa Inggrisnya nak? Cook. Nah, kata kerja pertama saja, memasak. Memasak. Ya. Coba kamu ucapkan saya memasak nasi. Coba. I cook rice. I cook. Ulangin apa yang ini? Coba. Saya memasak nasi. I cook rice. Saya bertanya dengan kamu nak. Pegang aja itu. Saya bertanya dengan kamu. Kenapa tidak kamu beri to be? Karena
Karena dalam kalimat ini menggunakan kata kerja. Menggunakan kata kerja. Mana kata kerjanya? Cook. Cook. Ya nak ya? Ini lagi. Apa pekerjaan kamu tadi pagi? Merapikan. Ya. Ya, clean. Ya, C apa tulisannya? Total clean, membersihkan. Kamu buat. Saya membersihkan kamar, coba. Ya. Ya, coba. I clean bedroom. I clean bedroom. Tidak boleh takut-takut ucapkan dalam bahasa Inggris ini, tidak boleh takut-takut. Harus diucapkan. Ulangi. I clean bedroom. Dekatkan ke apanya? I clean bedroom. Kenapa tidak kamu pakai to be? Karena sudah terdapat kata kerja. Mana kata kerjanya? Clean. Membersihkan. Clean. Ya nak ya? Ini lagi. Kamu tadi pagi apa pekerjaan ini di rumah? Menulis. Menulis. Menulis itu apa bahasa Inggrisnya? Read. Ini Bapak jelaskan. Ini cara membaca bahasa Inggris perlu guru. Right. Karena bahasa Inggris ini kata orang lain tulisan, lain baca, perlu guru. Ini kita tulis. Apa hurufnya nak? W R R. I T. Ini huruf W ini tidak dibaca. Right. Cukup baca ini aja. Ikuti Bapak. Right. 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 Kamu ucapkan sampai 10 kali. Right. Ah. Right. 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 Oke. Kenapa saya suruh baca 10 kali? Supaya kita terlatih. Dan diikuti guru. Apa diucapkan guru itu diikuti. Ya. Coba kamu ulang sekali lagi nak. 3 kali. Right. 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 Ya. Masih kamu baca W-nya. W nggak dibaca. Tidak dibaca. Coba. Right. 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 Ya. Right. 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 Begitu. W-nya nggak dibaca. Apa arti tadi? Menulis. Menulis. Coba kamu buat bahasa Inggrisnya. Saya menulis PR. Apa bahasa Inggrisnya? I write homework. I write homework. Ada to be dalam itu? Tidak. Kenapa? Karena to be tidak dipakai dalam kata kerja. Jika dalam kalimat itu? Dalam kalimat itu tidak menggunakan kata kerja. Paham? Oke, thank you. Apa lagi? Isnin ini lagi. Ini sudah tadi kan? Mutia sudah kan nak? Sudah. Isnin ini lagi. Apa pekerjaannya tadi pagi Isnin ini? Mencuci. Mencuci. Mencuci itu apa bahasa Inggrisnya? Wash. Wash. Tulisannya apa itu? WASA. Hah? WASH. WASH atau di dalam bahasa Inggrisnya ikuti Bapak W A S H. Ulangi ya. Ikuti bentar ikuti Bapak W A S H. Ulangi W A S H. Kamu ucapkan saya mencuci baju. T-shirt boleh, shirt boleh ya. Boleh. Shirt. Ya. Saya mencuci baju. I wash shirt. Ya. I wash shirt. Ya. Ulangi nak. I wash shirt. Ya, I wash shirt. Ya. Apa arti tadi? Saya mencuci baju. Kenapa tidak kamu pakai to be di dalam kalimat kamu itu? Karena sudah terdapat kata kerja. Mana kata kerjanya? Wash. Wash. Understand? Yes, I understand. Oke. Ini apa pekerjaan kamu tadi pagi nak? Memasak. Memasak. Memasak itu apa bahasa Inggrisnya? Cook. Cook. Apa tulisannya itu? COOK. Coba dalam bahasa Inggrisnya ikuti Bapak. C O K. Ulangi. C O K. Sekali lagi supaya terbiasa ejaannya spellingnya. C O K. Ulangi. C O K. Apa artinya tadi nak? Memasak. Memasak. Coba kamu buat kalimat saya memasak nasi. Coba. I cook rice. Besarkan suara louder. I cook rice. I cook rice. Ada to be di dalam kalimat kamu itu? Tidak. Kenapa? Why? Karena to be digunakan jika dalam kalimat tidak terdapat kata kerja. Berarti dalam kalimat kamu ada kata kerja? Ada. Mana kata kerjanya? Cook. Cook. Ya. Oke, thank you. Dah. Saya ulangi. Jadi
Saya bertanya lagi kepada siswa-siswa saya semuanya. Nanti untuk membuat kalimat negatif dengan kalimat tanyanya untuk pertemuan yang akan datang. Jadi ambil kesimpulan, to be itu digunakan apabila di dalam kalimat itu tidak ada kata kerja. Atau sebaliknya, kalau ada sudah kata kerja di dalam kalimat itu, berarti di dalam kalimat itu tidak ada to be. Ya nak ya? Oke. Dah. Sekarang Bapak ingin kalian ada pertanyaan atau tidak? Bagaimana? Silakan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan nak? Tidak? Dah. Saya minta salah seorang siswa untuk menutup. Kita berdiri sama-sama. Kita ucapkan I think that's all. Ya nak ya? I think that's all. Ya nak ya? Dah. Bapak ikuti sama-sama. Bapak ajari cara menutup kelas. Pegang. Bapak ya. Bapak ajari semuanya sama-sama ya. I think that's all. I think that's all. I think that's all. That's all. Our class. We close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. SMA Negeri 1 Manda. 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 Walaupun COVID, kami tetap belajar. Kami tetap belajar. Walaupun COVID, kami tetap belajar. Kami tetap belajar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.